KD Rangga Reksa, salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Palu dengan NIM 056834236, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Jumbi Chusakai dalam bahasa Jepang adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945. Pembentukannya merupakan salah satu langkah Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia karena posisi Jepang di Perang Dunia II semakin terdesak. Tujuan utama dibentuknya BPUPKI adalah untuk menyelidiki, mempelajari, dan merumuskan hal-hal penting yang menyangkut persiapan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, BPUPKI adalah fondasi awal yang meletakkan dasar-dasar kenegaraan Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan yang sesungguhnya. Peristiwa penting pembentukan BPUPKI. BPUPKI didirikan oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan awal untuk mendapatkan dukungan rakyat menjelang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. BPUPKI menjadi platform resmi bagi para tokoh pergerakan nasional untuk mendiskusikan konsep dan landasan bagi negara Indonesia yang merdeka. Proses perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. Proses perumusan Pancasila secara spesifik terjadi dalam sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana para anggota BPUPKI mengajukan usulan tentang dasar negara. Seperti 1. Usulan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan 5 asas dasar negara secara lisan dan tertulis yang mencakup peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Usulan Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945 membahas 5 asas yang meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. 3. Usulan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesetaraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga yang mengusulkan nama Pancasila untuk 5 prinsip tersebut. Pembentukan Panitia 9 dalam Piagam Jakarta. Untuk menyempurnakan rumusan dasar negara, BPUPKI membentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini menghasilkan naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Di dalam Piagam Jakarta, sila pertama Pancasila dirumuskan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kontroversi dan perubahan rumusan. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta menimbulkan ketidaksepakatan dalam perwakilan Indonesia bagian timur yang mengancam persatuan bangsa. Setelah BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, terjadi perubahan pada rumusan tersebut. Untuk mengakomodasi keberatan dan menjaga persatuan bangsa, 7 kata dalam sila pertama dihilangkan dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengesahan sebagai dasar negara. Hasil perumusan Pancasila yang telah disepakati termasuk perubahan sila pertama akhirnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
Pancasila secara resmi dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ditetapkan sebagai dasar negara yang sah. Dengan demikian, BPUPKI adalah landasan historis tempat Pancasila pertama kali digagas, diperdebatkan, dan dirumuskan. Kontribusi tokoh-tokoh dalam sidang BPUPKI yang kemudian disempurnakan melalui proses musyawarah sangat menentukan terbentuknya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut. Persatuan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, perdebatan mengenai rumusan sila pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta pada akhirnya menunjukkan bahwa para tokoh mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Perubahan rumusan menjadi ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan sikap toleransi dan mengakomodasi semua golongan agama serta menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius, kemanusiaan yang adil dan beradab. Para anggota BPUPKI menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang suku, ras, atau keturunan. Soekarno menyebutkan internasionalisme atau perikemanusiaan sebagai salah satu dasar negara yang menekankan harkat dan martabat manusia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses sidang BPUPKI diwarnai dengan musyawarah mufakat, di mana setiap anggota diberi untuk kesempatan untuk menyampaikan ide atau aspirasinya. Para tokoh yang menerima pendapat yang lebih sesuai untuk kepentingan bangsa menunjukkan sikap rendah hati. Soekarno mengusulkan prinsip mufakat atau demokrasi yang menegaskan bahwa pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelajaran dan relevansi bagi generasi muda. Sebagai seorang yang belajar dari sejarah, saya melihat pelajaran utama dari pembentukan BPUPKI adalah sebagai wujud nyata penerapan musyawarah dalam menentukan masa depan bangsa. Ini menjadi contoh penting bagi generasi muda tentang bagaimana demokrasi seharusnya berjalan, yaitu dengan menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama. Proses BPUPKI mengajarkan bagaimana persatuan dapat dipertahankan meskipun terdapat perbedaan yang mendalam. Generasi muda harus belajar dari sejarah untuk menghindari perpecahan dan menjadi agen persatuan di tengah masyarakat majemuk. Generasi muda perlu memahami bahwa perjuangan tidak berhenti saat kemerdekaan diraih. Semangat rela berkorban ini dapat diterapkan dengan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Sekian dan terima kasih.